Baik, ChatGPT, apa kabar malam ini? Baik, Pak Sugiri. Bagaimana dengan Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik juga. Ada rencana atau topik menarik yang ingin dibahas malam ini? Ya, saya kabarnya baik. Terima kasih sudah mendoakan saya kebaikan. Dan kita berbicara tentang sebuah perspektif akan alam semesta ditinjau dari fisika, kimia, biologi tentang bagaimana kehancuran alam semesta ini bisa dijelaskan. Wah, ini langsung dalam nih, mohon maaf nih. Silakan. Wah, ini memang topik yang dalam dan menarik. Jadi dari sudut pandang fisika, alam semesta bisa mengalami kehancuran melalui konsep seperti Big Crunch, di mana gravitasi akhirnya mengompres alam semesta kembali menjadi satu titik. Ada juga teori Big Freeze, di mana alam semesta terus mengembang dan mendingin hingga bintang-bintangnya padam. Dari sudut pandang kimia, unsur-unsur di alam semesta akan terus bereaksi dan berubah seiring waktu. Ketika bintang-bintang mati, mereka menyebarkan unsur-unsur berat ke seluruh alam semesta yang pada akhirnya dapat membentuk bintang dan planet baru. Dalam biologi, kehidupan di alam semesta bergantung pada kondisi lingkungan. Jika kondisi berubah secara drastis, seperti dalam kasus pendinginan atau pemanasan alam semesta, kehidupan seperti yang kita kenal bisa punah. Itu gambaran singkatnya. Ada aspek tertentu yang ingin Anda eksplor lebih lanjut. Begini, Bro ChatGPT, dikatakan tadi tentang kehancuran alam semesta pada akhirnya kita berbicara dari awal penciptaan alam semesta yang menurut pengamatan kita bahwa alam semesta itu begitu kompleksnya, terdiri dari berbagai macam hal, tetapi sejak keberadaannya sampai sekarang menunjukkan bahwa begitu luasnya alam semesta. Pertanyaannya, apakah alam semesta yang sebegitu kompleksnya itu dapat tercipta dengan sendirinya? Silakan. Ini memang pertanyaan yang sangat mendalam dan telah menjadi bahan pemikiran manusia selama berabad-abad. Dari sudut pandang ilmiah, teori Big Bang adalah penjelasan yang paling diterima tentang asal-usul alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berkembang dari keadaan yang sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sejak saat itu, alam semesta terus mengembang dan mendingin membentuk struktur yang kita kenal sekarang. Pertanyaan apakah alam semesta bisa terbentuk dengan sendirinya atau memerlukan penyebab eksternal adalah salah satu misteri besar. Beberapa orang percaya pada konsep penciptaan oleh kekuatan atau entitas yang lebih tinggi, sementara yang lain berpendapat bahwa proses-proses alamiah dan hukum-hukum fisika yang kita ketahui saat ini cukup untuk menjelaskan asal mula alam semesta. Sejauh ini, sains terus mencari jawaban dan mungkin belum bisa memberikan penjelasan lengkap. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan terkait ini? Begini, ChatGPT, bila kita umpamakan atau kita analogikan, di sekitar kita banyak sekali benda seperti komputer. Komputer itu ada, nggak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Berarti komputer itu ada yang menciptakannya. Apalagi alam semesta ini yang begitu kompleksnya, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Bagaimana pendapat ChatGPT? Analogi tentang komputer itu memang sering digunakan untuk menggambarkan pandangan bahwa alam semesta yang kompleks ini harus memiliki pencipta. Sebagaimana komputer yang canggih memerlukan perancang dan pembuat, analogi ini menyiratkan bahwa alam semesta juga memerlukan pencipta yang oleh banyak orang diidentifikasikan sebagai Tuhan. Dari sudut pandang filosofis dan teologis, argumen ini dikenal sebagai argumen teleologis atau argumen dari desain. Idenya adalah bahwa kompleksitas dan keteraturan alam semesta menunjukkan adanya tujuan dan perancangan yang dalam hal ini diasumsikan berasal dari Tuhan. Namun, ada juga pandangan lain, terutama dalam komunitas ilmiah, yang berargumen bahwa proses alami dan hukum fisika dapat menjelaskan asal-usul dan kompleksitas alam semesta tanpa memerlukan pencipta.
Mereka berpendapat bahwa alam semesta bisa aja muncul dari fluktuasi kuantum atau mekanisme lain yang belum sepenuhnya kita pahami. Pada akhirnya, pertanyaan tentang penciptaan alam semesta adalah salah satu yang paling mendasar dan mungkin tidak memiliki jawaban tunggal. Keyakinan masing-masing individu sangat berperan dalam bagaimana mereka memandang pertanyaan ini. Apakah ada aspek lain yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Ada yang menarik dari yang kita bicarakan ini, yaitu salah satu fungsi agama. Misalkan agama Islam menawarkan perdebatan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan petunjuk kitab suci, terutama Al-Quran itu. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan. Dan jika tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah dari Tuhan, silahkan buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Silahkan ChatGPT. Betul, dalam agama Islam, Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan. Tantangan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran adalah salah satu argumen yang digunakan untuk menunjukkan keistimewaan dan keunikan Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Bagi umat Islam, keindahan bahasa, kedalaman makna, dan konsistensi Al-Quran dianggap sebagai bukti kemurnian dan kebenarannya. Dalam konteks ini, Al-Quran menawarkan jawaban yang jelas dan pasti tentang asal-usul alam semesta dan tujuan hidup. Bagi mereka yang beriman, ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dunia dan tempat manusia di dalamnya. Namun, pendekatan ini mungkin tidak memuaskan semua orang, terutama mereka yang mencari penjelasan melalui metode ilmiah atau filsafat. Perdebatan tentang asal-usul alam semesta dan peran Tuhan di dalamnya adalah salah satu yang terus berlanjut dengan banyak sudut pandang dan argumen dari berbagai disiplin. Apakah ada aspek lain yang ingin Anda eksplorasi? Begini ChatGPT, dalam Al-Quran dinyatakan ada beberapa fenomena alam seperti di dalam air laut itu ada api, kemudian ada dua buah pertemuan laut yang satu dengan yang lainnya tidak bersatu, kemudian juga fenomena bagaimana seorang bayi berada dalam perut dijelaskan begitu jelas dalam Al-Quran, dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, tapi benar-benar berasal dari Tuhan. Dan itu telah dibuktikan oleh kemajuan sains, di mana tidak ada pertentangan antara yang dikemukakan dalam Al-Quran dengan yang sudah diteliti secara sains. Silakan ChatGPT. Ya, benar. Banyak umat Islam yang menganggap Al-Quran mengandung penjelasan tentang fenomena alam yang sesuai dengan temuan ilmiah modern. Misalnya, ayat-ayat tentang pertemuan dua lautan yang tidak bercampur di surat Ar-Rahman, atau tentang tahap-tahap perkembangan embrio manusia di surat Al-Mu'minun dan Al-Hajj, sering dikutip sebagai contoh. Bagi banyak orang beriman, fakta bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu berisi informasi yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern dianggap sebagai bukti keilahiannya. Hal ini dilihat sebagai tanda bahwa Al-Quran melampaui pengetahuan manusia pada zamannya yang mendukung keyakinan bahwa kitab ini berasal dari Tuhan. Namun, interpretasi-interpretasi ini masih menjadi subjek diskusi. Beberapa sarjana berpendapat bahwa penafsiran ini adalah upaya untuk menyelaraskan teks agama dengan sains, sementara yang lain melihatnya sebagai bukti harmoni antara wahyu dan pengetahuan manusia. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara teks agama dan sains seringkali kompleks dan dapat tergantung pada interpretasi individu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Sejak penciptaannya bumi, kemudian manusia juga diciptakan di atas permukaan bumi itu, yang tadinya ada di dalam sebuah surga. Lalu Allah menghendaki bahwa manusia itu hidup di bumi hanya sementara dan akan mengalami kematian. Setelah itu akan dibangkitkan lagi
dan mereka akan masuk ke dalam sebuah surga. Tentang keberadaan surga ini, manusia juga banyak berdebat tentang benar ada atau tidaknya, tetapi kasih sayang Tuhan sampai-sampai menurunkan kitab Al-Quran ini yang dengan bukti-bukti ilmiah tadi sebenarnya semua yang dinyatakan dalam Al-Quran itu sudah terbukti adanya. Silakan ChatGPT. Dalam pandangan agama, khususnya Islam, keberadaan surga dan neraka adalah bagian penting dari keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Surga digambarkan sebagai tempat kebahagiaan abadi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka adalah tempat pembalasan bagi mereka yang berbuat dosa. Konsep ini memberikan kerangka moral dan spiritual bagi umat Islam, mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Terkait bukti ilmiah, meskipun banyak ayat Al-Quran yang anggap sesuai dengan pengetahuan ilmiah, konsep surga dan neraka lebih sulit diverifikasi melalui sains. Ini karena surga dan neraka adalah konsep spiritual yang berada di luar jangkauan observasi empiris dan pengukuran ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan mereka lebih merupakan masalah kepercayaan dan keyakinan agama. Perdebatan tentang keberadaan surga dan neraka sering mencerminkan perbedaan pandangan antara pendekatan agama dan ilmiah terhadap realitas. Bagi mereka yang beriman, keyakinan pada kehidupan setelah kematian adalah bagian integral dari iman mereka, didukung oleh teks-teks suci seperti Al-Quran. Sementara itu, dari perspektif ilmiah, konsep-konsep ini tidak dapat diuji atau dibuktikan melalui metode sains konvensional. Tentang hal-hal yang sudah terbukti secara ilmiah dan itu dinyatakan dalam Al-Quran dan benar adanya, dan Tuhan menginginkan dengan bukti tersebut manusia meyakini apa yang disampaikan oleh Tuhan, termasuk tentang surga tadi itu. Sebenarnya bagi mereka yang beriman ini cukup bahwa setelah kematian adanya surga itu adalah sesuatu yang pasti adanya. Bagaimana ChatGPT memberikan pandangan tentang hal ini? Bagi mereka yang beriman, khususnya umat Islam, bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran memperkuat keyakinan mereka bahwa kitab suci ini adalah wahyu Tuhan. Dengan demikian, janji-janji tentang kehidupan setelah kematian, termasuk keberadaan surga, menjadi lebih mudah diterima sebagai kebenaran yang pasti. Dalam pandangan ini, bukti ilmiah dalam Al-Quran berfungsi sebagai tanda kebesaran Tuhan dan pengingat akan kebenaran pesan-pesannya. Bagi orang beriman, keyakinan pada surga dan kehidupan setelah kematian adalah landasan penting dalam menjalani kehidupan. Ini memberikan makna dan tujuan, serta mendorong perilaku etis